Halo, selamat pagi, salam olahraga, salam sehat selalu untuk teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Depri Saipullah. Kali ini kita membahas topik hangat, yaitu kegagalan timnas U19 di Piala AFF U19 2022 yang baru selesaikan fase grup kemarin malam. Indonesia secara tragis harus tersingkir karena kalah head to head dari Vietnam dan Thailand. Head to headnya juga hanya karena tidak mencetak gol saat melawan mereka, sedangkan Vietnam dan Thailand berhasil mencetak gol dengan skor 1-1. Kita bahas dulu pertandingan melawan Myanmar karena Indonesia tampil luar biasa melawan Myanmar. Meski sempat tertinggal dahulu di menit ke-6 lewat Tue, tapi pasukan Indonesia berhasil bangkit, berhasil membalas teror awal dari Myanmar. Ini dibuktikan lewat kapten mereka Muhammad Ferrari yang mencetak gol lewat heading di menit ke-18. Selanjutnya Indonesia berhasil mencetak 3 gol tambahan di babak pertama. Ini membuat skor menjadi 4-1 di akhir babak pertama. Myanmar bukan lawan yang mudah. Terbukti mereka tampil terbuka melawan Indonesia. Mereka menyerang. Untung saja pasukan Sintayong berhasil tampil disiplin di lini pertahanan dan koordinasi yang bagus antar semua lini. Dan pada babak kedua Indonesia berhasil menyambah skor lewat Ronaldo Kuateh di menit ke-73 yang masuk di babak kedua. Secara keseluruhan saya harus acungi jempol untuk permainan Indonesia lawan Myanmar karena polesan dari Sintayong sangat luar biasa. Saya melihat tak ada gaya main seperti ini sudah lama. Lihat saja gol lewat sundulan kepala, berhasil mampu mencetak gol lewat set piece. Ini sebuah permainan yang sangat modern dari timnas Indonesia. Lalu umpan pendek yang membuat pergerakan pemain bisa leluasa di sayap. Ini juga sebuah hal yang luar biasa, mengenyapkan permainan buruk Myanmar. Tapi Myanmar bukan tim kacangan. Di Piala AFF U19 mereka juara 2 kali, lebih dari Indonesia. Juara 2 kali dan runner up sebanyak 2 kali juga. Sedangkan Indonesia juara 1 kali saja pada 2013 saat main di Indonesia, tepatnya di Sidoarjo di era Evan Dimas. Dan Indonesia menjadi merebut peringkat 3 sebanyak 4 kali. Itu prestasi terbaik Indonesia. Pentas diketahui juga bagaimana Piala U19 ini. Tahun ini memang menjadi obat bagi tim-tim muda seluruh negara ASEAN untuk kembali tampil karena event tahunan ini absen di 2020 dan 2021. Biasanya ada tim kuat yang diundang, salah satunya yaitu Australia. Tapi Australia absen di tahun 2022 ini. Inilah potret dari AFF U19. Indonesia tampil luar biasa. Sudah tak sepantasnya Indonesia gagal di penyisian grup A. Hanya saja memang Indonesia harusnya memang mencetak gol saat melawan Thailand atau Vietnam. Tapi siapa sangka bisa akhirnya seperti ini. Thailand yang mencetak gol lebih dahulu pada pertandingan terakhir malah kebobolan lewat
lewat pemain Vietnam di menit ke-76. Sedangkan Thailand unggul di menit 71. Setelah itu, permainan seperti tidak intens. Kedua tim hanya umpan-umpan bola saja, tidak ada niat untuk mencetak gol. Inilah yang menjadi titik salah mereka, sehingga dituding main mata saat melawan Vietnam. Apakah Indonesia harus bersedih? Saya pikir tidak. Banyak netizen yang mendukung Indonesia karena mereka lah juara sebenarnya. Dengan mencetak 17 gol dan hanya kebobolan 2 gol, Indonesia sungguh luar biasa. Selain itu, Sintayong merotasi semua pemainnya di 5 pertandingan grup A, dan mereka semua hebat-hebat semua. Terbukti mereka mampu main dengan bagus. Ini menjadi sinyal bagus karena target jangka panjang yaitu Piala Dunia U20 tahun depan. Indonesia punya pemain yang menjanjikan untuk melawan negara-negara kuat di Piala Dunia nanti, karena ini event lebih besar buat Indonesia. Jadi Indonesia tak perlu kecewa dengan kegagalan lawan Vietnam, di fase grup A. Walaupun tidak lolos ke semifinal, tapi Indonesia harus menegakkan kepala, keluar dengan kepala tegak, karena mereka adalah tim yang hebat. Sekarang kita bahas reaksi Sintayong terhadap hasil mengecewakan di penyisihan grup A. Indonesia tersingkir meski punya nilai 11 sama dengan Vietnam dan Thailand. Bahkan Indonesia mencetak paling banyak gol di antara Thailand dan Vietnam. Indonesia harusnya lolos sebagai juara grup kalau yang dihitung adalah jumlah gol. Tapi karena peraturan Piala AFF U19 menyebutkan hasil head to head yang menjadi penentu, maka seperti kemarin lah yang terjadi. Thailand Vietnam cukup main 1-1 dan mereka berhasil menyingkirkan Indonesia dengan sakit sekali. Sintayong pun usai pertandingan mengatakan sangat kecewa dengan respon dari Thailand dan Vietnam yang seperti main mata untuk menyingkirkan Indonesia. Maka itu Sintayong berkesimpulan kalau kedua negara ini takut dengan Indonesia. Saya pikir Vietnam dan Thailand tahu persepak bola Indonesia sudah makin berkembang, maka itu mereka takut, kata Sintayong usai pertandingan. Dia pun merasa sedikit tersinggung karena mengapa turnamen kelompok umur ini harus berakhir seperti itu, karena ini merupakan pembinaan, fase pembinaan, bukan sebuah tujuan akhir sebenarnya buat sebuah federasi. Karena ini kelompok umur U19, target yang tentu tim senior yang main di berbagai event yang lebih bergengsi. Tapi apa yang diperlihatkan Vietnam dan Thailand sungguh memalukan. Walaupun ini harus diselidiki lagi. Sebastian Valero, pelatih Thailand, menyanggah tudingan dari berbagai pihak kalau mereka main sabun dengan Vietnam. Lewat unggul lewat Kun Kop di menit ke-71, Vietnam berhasil menyamakan skor lewat Kuat di menit ke-76. Setelah itu tidak ada lagi permainan dari kedua tim ini. Sebastian Valero menyebutkan saya juga ingin Thailand mengalahkan itu, tapi setelah Vietnam memberi respon cepat lewat gol mereka, kami kehilangan tempo permainan. Sebuah alasan yang agak-agak dibuat-buat ya. Lalu dia juga mengatakan kami kelelahan. Anda harus mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan oleh pemain. Saya sedikit
agak-agak sumir gitulah dengan pernyataan dari pelatih Thailand ini, Salvador Paelo. PSSI pun bergerak cepat. Ketua PSSI Iwan Bule mengatakan mereka membuka opsi untuk mengajukan protes kepada AFF untuk hasil fase grup A ini, karena mereka kecewa dengan apa yang ditampilkan Thailand. Tapi mereka akan rapat dulu untuk menganalisa video dan menanyakan kepada direktur teknik apakah ini memang ada sebuah kesengajaan dari Vietnam dan Thailand untuk mengalah atau tidak ngotot di pertandingan terakhir fase grup A. Apapun itu, Indonesia sudah hebat dan Indonesia punya masa depan yang cerah untuk tampil di Piala Dunia U20. Sintayong sangat fantastis menyiapkan pasukannya. Hampir semua pemain main di turnamen ini, kecuali Cahya Supriyadi yang selalu dipercaya di depan, di bawah Mister Gawang. Lalu hampir seluruh ini di rotasi terus. Kapten tim Marcelino Ferdinand cedera, tidak masalah. Indonesia masih punya Zanadin, Ferdiansyah Cecep, dan beberapa pemain bagus lainnya. Di depan ada Hoki Caraka dan Rabanai Tasnim. Ini juga pemain-pemain hebat yang membuktikan Indonesia masih punya penyerang-penyerang yang bagus, yang juga membanggakan kalau U19 ini tidak ada pemain naturalisasi. Sebaiknya tidak ada aja. Inilah Indonesia punya pemain-pemain bagus. Dari pemain-pemain muda seperti ini, kita berharap timnas Indonesia level senior bakal tambah kuat dan berjaya. Indonesia lebih berbicara lagi di sepak bola, bukan sekadar sebagai penonton. Demikian teman-teman video vlog dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, juga share kepada teman-teman yang lain agar bisa menambah semarak channel ini. Terima kasih dan salam olahraga. Indonesia juara. Yeah.